Baik, selamat malam, Adik Makarim. Selamat Selamat malam. malam. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, wah senang sekali malam ini Kak Nia bisa bertemu dengan Adik Karim, Ayah dan juga Bunda. Sebelumnya perkenalkan, Iya. saya Kak Nia, tutor dari Algonova yang malam ini akan membersamai Adik Karim di trial kelasnya. Nah, untuk trial class ini nanti akan berlangsung sekira 1 sampai dengan 1,5 jam ke depan dan untuk trial class ini memang wajib didampingi oleh orang tua ya, oleh ayah dan Iya. bunda, itu akan lebih baik karena nanti kita akan sama-sama melihat langsung Adik Karim nih nanti praktek langsung di sini sama Kak Nia gitu. Jadi Oke. ayah dan bunda bersedia ya untuk 1 sampai dengan 1,5 jam ke depan di sini. Ya, siap. Alhamdulillah. Nah, kalau gitu dari 1 sampai dengan 1,5 jam ke depan supaya Adik Karim tidak bingung dan supaya bisa lebih jelas juga untuk ayah dan bunda kita akan melakukan apa saja. Kania akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi untuk sesi kita ini nanti terbagi jadi 4 sesi. Yang pertama observasi. Nanti Kak Nia mau ngobrol-ngobrol nih dengan Adik Karim, dengan ayah dan bunda. Kemudian juga nanti setelah kita ngobrol-ngobrol, sesi observasi, nanti hasilnya gimana nih minat Adik Karim kemana? Oke. Ya, nanti setelah itu baru kita akan Ya. masuk ke praktek. Masuk ke praktek supaya nanti Adik Karim bisa langsung cobain gimana kalau belajar di Algonova. Nah, nanti setelah praktek kita sama-sama lihat nih progresnya Adik Karim nanti saat praktek bagaimana. Kemudian nanti Kak Nia akan menjelaskan ke ayah dan bunda silabus, kurikulum, dan lain sebagainya nanti setelah praktek. Kalau udah cocok semuanya, Adik Karim suka, ayah dan bunda juga support, nanti bisa langsung Kak Nia bantu untuk pendaftaran di kelas lanjutan dan juga info pembiayaannya. Seperti itu. Kurang lebih nanti kita akan seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, ayah, bunda, Adik Karim? Kayaknya belum ada. Oke, kalau gitu kita langsung aja ngobrol-ngobrol santai aja ya, supaya Iya. Adik Karim juga nyaman gitu ya. Nah, Adik Karim, Kania mau Oke. tanya nih, Adik Karim nih usianya berapa tahun? Jawab. Berapa? 9. 9 tahun, Adik Karim. Adik Karim 9 tahun berarti sudah SD kelas Kelas berapa kan? Kelas 4. kelas Kelas 4. Wow, SD kelas 4. Di mana sekolahnya, Adik Karim? di sekolah mana? SD mana? SD 23. Hah? SD 23. Gede dikit. Yang SD itu. 2. SD 23. SD 23 di kota apa tuh? Palembang. Oh, di Palembang. Palembang. Wah, kan ya belum pernah ke Palembang nih, harus nyebrang dulu. Oh. Ayo ke Palembang makan pempek, Wah, Kakak. iya, enak sekali tuh pempek. Baru icip pempeknya aja kalau ke Palembangnya belum pernah. Oke. Nah, Adik Karim kalau di sekolah nih biasanya suka sama pelajaran apa sih kalau belajar di sekolah? Pelajaran apa nih? Pelajaran apa? Belum. MTK. MTK. Wah, keren banget. Jarang loh kalau ada anak-anak tuh yang suka sama matematika. Biasanya matematika tuh agak menyeramkan buat anak-anak karena pusing, tapi Adik Karim hebat banget suka matematika. Oh, Terus selain gini. matematika, keren. Selain matematika ada lagi nggak? Dan matematika apa yang disuka? Tuh. Kau belajar apa nih? Yang budaya, Apa? Bahasa Inggris, bahasa bahasa Inggris. Indonesia, IPAS. B Indo. B Bahasa Indo. Indonesia, iya wow. Bahasa Indonesia walaupun kita sering ngobrol pakai bahasa Indonesia, tapi ternyata sulit juga loh Mama ya. Kalau kita lihat-lihat Ya, di bahasa Indonesia nih. Kalau ayah sama Mama nih ini. apa namanya kesibukannya Mama dan ayah? Gimana? Kalau Mama dan ayah kesibukannya apa nih? Oh, eh
Ya, apa ya? Ada sih kesibukan ngurus ini, ngurus anak. Nah, itu juga harus banget Mama ya, biar Iya. adik Karim juga terkontrol pertumbuhan perkembangannya. Itu penting banget memang Mama ya. Betul. Heeh. Nah, adik Karim, hobinya apa nih? Kalau boleh tahu. Hobinya apa? Gambar. Gambar. Oh, gambar. Udah suka matematika, gambar ini hebat banget. Gambar biasanya gambar apa sih sukanya? Suka gambar apa? Ah, Gambar apa? Gunung, rumah, Apa? gambar apa? Yang lain. Gambar yang lain tuh apa? gambar yang lain. Ah, apa tuh? Gambar orang, gambar robot, gambar Hewan, Gambar hewan, orang. gambar orang. Gambar orang. Nah, kalau gambar biasanya di kertas, di buku gambar atau udah gambar pakai laptop. Gimana? Yes. Oh, di kertas. Tapi udah pernah coba gambar-gambar pakai laptop gitu udah pernah coba belum? Belum ya. Oh, Belum. belum. Oke. Nah, kalau hobinya gambar selain gambar, main game juga nggak? Ayo. Main game juga nggak nih? Hah? Hah? Main. Main game apa biasanya? Apa? Apa tuh? Siapa tahu sama. Main game apa? Oh, Sepeda. Oh. Main game di apa? apa? Di HP, Game di HP Main atau di HP. laptop? di Iya. HP, Rom, Ya, apaan nama HP gamenya? Tadi ayah bilang Roblox. Karim main Roblox. main Roblox ya? Hah? Di Senyum. malu-malu. Malu-malu. Malu-malu ya. Tapi Mama memang Karim ini apa namanya main gadget juga. Main di HP. Ya. Oh iya. Main HP ya, main Roblox ya. Kalau Mama biasanya kalau misalnya Karim lagi main game gitu, biasanya Karim dikasih waktu durasi gitu atau gimana, Mam? Kalau nggak ada PR ya udah bablas main game mulu. Oh gitu. Kalau nggak ada PR, dia lebih Baru. banyak main game ya. Iya. Kalau di antara main game dan gambar, kalau suruh pilih, lebih pilih mana? Ayo Karim yang disuka. Main game sama gambar lebih suka mana? Kok ngelirik nih kayaknya? Main game lah. Iya ya. Kalau game emang berarti kalau game di rumah memang udah ini ya, udah biasa ya untuk bermain game kayak Roblox tadi ya, ayah bilang Roblox gitu. Oke, kalau cita-citanya apa nih Karim? Gak usah malu-malu sama Kak Nia. Cita-citanya Polisi. apa? Apa? Polisi. Polisi. Oh, polisi. Sip banget. Karim, udah megang nih kalau misalnya mau masuk sekolah polisi itu juga jagonya matematika, udah suka matematika kan ya? Nanti lebih diasah lagi kita matematikanya, oke? Nanti biar bisa jadi polisi yang pinter ya. Nanti bisa memecahkan berbagai masalah itu juga bisa di sini belajarnya, Karim. Oke. Mama, kalau misalnya tadi Karim dulu sebentar, terus kita mau ngobrol ke Mama. Karim, kan kalau misalnya di Algonova nih, nanti Karim kan suka gambar, suka main game. Nah, di Algonova tuh juga ada tuh pelajaran yang nanti Karim bisa gambar, sekaligus bikin gambar yang Karim buat itu jadi game. Mau nggak? Oh, Mau nggak? no. Mau ya. Jadi nanti Karim bikin gambar, gambarnya bisa bergerak, kemudian nanti bisa jadi game, itu bisa banget. Nanti kita belajar di sini namanya coding. Nah, kalau Karim udah pernah dengar coding belum nih? Belum. Di sekolah udah belajar komputer belum? No, Oh, belum belum. belajar. Oh, belum. Ya, oke. Tapi kalau Karim di rumah juga sudah terbiasa pakai laptop belum, Mam? Udah dicobain gitu? Ya, Jarang juga. Oh, jarang juga ya. Tapi kalau nanti kita coba ya, kalau untuk apa namanya, kayak gerakin mouse, kursor gitu, Bisa. bisa ya.
Nah, nanti kita coba pelan-pelan, nggak apa-apa. Nah, tapi Karim, Kania mau kasih info sedikit nih tentang coding. Nah, tadi kenapa kok Kania bisa bilang nanti Karim gambar, terus gambarnya bisa bergerak? Karena nanti kita akan belajar namanya coding. Nah, coding itu bahasa pemrograman komputer. Jadi sederhananya nanti Karim kasih perintah-perintah ke komputer supaya gambar yang ada di komputer itu bisa bergerak. Nah, nanti kalau udah bergerak, dikasih perintah lainnya, nanti bisa jadi game akhirnya. Kayak gitu. Hari mau coba nggak nanti? Mau ya? Oke deh. Nah, Mama, Kania mau nanya nih. Yang daftarin Karim ke Algonova siapa nih, Mama? Mama atau Ayah? Enggak, saya Oh, Mama yang daftarin ya. Waktu itu lihat iklannya di mana, Mam, untuk trial kelasnya ini? di medsos, Oh, di medsos ya, Instagram, Facebook? di IG. Oh, di IG ya. Waktu itu iklannya apa tuh, Mam, yang dilihat kok sampai Mama tertarik untuk akhirnya mendaftarkan Karim nih untuk ikut trial kelasnya? Apa ya? Ya biar anak lebih ini aja punya kegiatan lain kayak gitu Biar ya. anak punya kesibukan ya. Uh, Oke, main-main game gitu. oke, siap. Supaya Karim yang biasanya main game, terus biar ada kesibukan lainnya gitu ya. Ya, Biar lebih bermanfaat gitu, biar nggak benar. cuma game aja gitu ya, Mam, goalsnya. Oke. Nah, Karim, kalau misalnya dari yang Kania ceritain, Karim ada bayangan nggak nanti waktu udah ikut kelas sama Kania di sini, Karim pengen bisa apa sih? Kalau yang tadi Kania ceritain misal tentang coding, tentang apa, nah Karim pengen bisa apa di sini? Udah. Bisa coding, bisa bikin game. Nanti biar gamenya bisa Karim mainin sendiri, bisa dimainin sama teman-teman juga gitu ya. Oke, nah kalau dari Mama, Karim ini kayaknya memang kalau misalnya apa namanya, tadi bisa Mama bilang apa dia bisa main game gitu kan, bahkan kalau nggak ada PR jadinya main game terus. Nah itu kalau dari Mama tadi kan pengennya supaya ada kesibukan lain. Ada lagi nggak Mam harapannya Mama gitu? Goals apa yang jadi harapan Mama kalau nanti adik Karim ini udah ikut kelas trial kelas di Algonova sini dan kelas lanjutannya? Oh iya, lihat ini juga sih saya lihat gimana anaknya ya, prospeknya gimana kalau emang tertarik di bidang IT kayak gitu kan mungkin bisa ini lebih apa berkembang lebih luas lagi ininya apa namanya keahliannya lah istilahnya. Oke, Bisa ya jadi supaya mungkin. supaya bisa tahu minatnya di mana dulu, kemudian Iya, nanti setelah itu baru kita sama-sama arahkan lagi lebih lanjutnya gitu ya, Mam ya? iya betul. Iya. Nah, sebelum ke trial class, Kania mungkin mau sedikit nih, mau ngasih info ke Mama dan Ayah juga, dan Adik Karim. Ya, Adik Karim nanti setelah ini kita akan sama-sama trial class langsung praktek ya. Nah, Mama, Iya. kalau misalnya sudah bisa terlihat di layar, boleh diinfokan ke Kaknya ya. Kaknya lagi. Oke. Nah, sudah bisa dilihat, Mama? Sudah. Oke, jadi gini Mama, Algonova itu ya, ini Algonova kan ya mau kasih info untuk Mama, Ayah, dan juga Karin. Algonova itu adalah sekolah internasional untuk keterampilan IT. Anak-anak usia berapa yang di Algonova itu adalah usia 5 sampai dengan 17 tahun. Jadi kalau adik Karin tadi usianya adalah 9 tahun, berarti cocok ya bisa masuk di Algonova. Nah, dia di Algonova ini keterampilan IT-nya apa aja sih? Keterampilan IT-nya itu ada coding yang tadi Kania bilang, kemudian ada math, kita ada kelas untuk matematikanya juga, kemudian desain grafis, gambar, ya gitu membuat desain gitu ya, kemudian juga AI ya AI. Nah kemudian ini kita punya namanya visi dan misi Mama tentu saja yang ini kalau tadi kita ngobrol sih selaras ya dengan goalsnya Mama. Yang pertama mengarahkan penggunaan gadget ke arah yang lebih bermanfaat. Nah, ini memang penting banget Mama sekarang tuh untuk kita concern penggunaan gadget ke anak ya. Kalau misalnya anaknya emang suka game, kita alihkan bagaimana supaya dia tetap bisa pakai gadget tapi lebih bermanfaat. Kalau tadi Mama bilang supaya ada kesibukan, ini masuk banget, Mam.
masuk banget dengan visi misi kita di sini. Kemudian selanjutnya, ini kita juga memberikan wawasan tentang profesi di bidang IT, karena untuk profesi di bidang IT itu setiap harinya, setiap bulan, bahkan tahun itu selalu pasti ada perkembangan ya kalau IT. Dari dari tahun ke tahun tuh pasti selalu ada gebrakannya lah kalau IT, dan itu pasti dibutuhkan di mana saja yang namanya bidang IT, profesi di bidang IT itu pasti dibutuhkan. Kalau dari ayah dan mama ada yang backgroundnya IT juga nggak? Nggak ada. Nggak ada. Adanya, Oh, nggak ada. adanya teknik aja, tapi bukan IT. Oh gitu. Teknik ini pantas nih. Adik Karim matematika suka nih. Berarti karena ayah dan mama ya ada background teknik nih. Kan matematikanya kenceng. Iya. Kemudian ini, Mam, yang ini adalah visi dan misi kita juga. Ini adalah mengembangkan pola pikir logis. Nah, ini kalau Ade Karim tadi pengen jadi polisi, ini penting juga ya untuk mengembangkan pola pikir logis supaya nanti bisa memecahkan masalah-masalah gitu. Ya, kemudian untuk Algonova juga, ini kita nggak hanya ada di Indonesia, Mam ya. Kita ada di 90 negara dan sudah 7 tahun ya di dunia. Ada 90 negara dan sudah 7 tahun di dunia. Nih, kalau di Indonesia itu sudah jalan 4 tahun ya, dan untuk lulusannya itu udah lebih dari 1 juta di 90 negara. Kalau di Indonesia itu udah lebih dari 4.000 ya lulusan dari Algonova. Seperti itu. Nah, ini kebanyakan orang tua nanya nih, kenapa sih harus pilih Algonova? Nah, ini nanti kita akan sama-sama membuktikan, benar nggak sih yang Kak Nia omongin di sini? Yang pertama, ini karena kurikulumnya kan kita kurikulum internasional ya, Mam ya. Itu dikembangkan oleh profesional dan juga psikolog. Jadi kita itu fun learning. Jadi bermain sambil belajar. Kalau Kak Nia lebih suka menyebutnya bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain. Kalau misalnya suruh pilih nih, Karim, mau milih main apa milih belajar? Main apa belajar? Nggak, belajar. Nggak salah lu. Loh, Mama. Benar. Tapi belajarnya mau yang kalau Kak Nia tawarin belajarnya sambil main juga, mau nggak? Oh enggak, belajarnya sambil main. Main. Mau nggak? Hah? Mau nggak? Mau. 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 Nah, jadi nanti kita akan belajar sambil bermain ya, Mam. Nah, dan juga Adik Karim dan Ayah. Nah, kemudian ini nih, Mam, yang kedua. Kita akan menciptakan dan mempertahankan minat belajar melalui pendekatan permainan. Itu tadi ya, sinkron dengan yang Kak Nia sampaikan di poin pertama. Karena memang nanti kita akan sama-sama melihat pada saat trial class, pada saat praktek, nanti Adik Karim akan lihat bagaimana sih bentuk pembelajaran di Algonova. Kalau untuk tutornya gimana, Kak? Tutornya itu punya pengalaman minimal 3 tahun di bidang IT, plus nggak cuma 3 tahun di bidang IT aja, tapi juga pengalaman untuk mengajar anak-anak ya, supaya nanti anak-anaknya nggak bosan gitu. Dan ini semua anak tuh bisa banget ikut di Algonova, karena walaupun nggak punya pengalaman IT sebelumnya, atau tadi Adik Karim ternyata belum ada pelajaran komputer, tenang aja, di Algonova juga tetap bisa ikut belajar gitu. Nah, kemudian ini, Mam. Ini yang mungkin juga perlu ya nanti sebelum kita trial di Algonova tuh, ini tadi yang saya sempat kasih tahu juga, ada apa aja sih course-nya di Algonova, kelasnya. Kalau untuk Adik Karim kan ini usianya 9 tahun ya. Kalau usia 9 tahun berarti bisa masuk di kelas matematika, kelas coding, juga ini ada desain grafis. Nah, ini bisa ngambil berbarengan nggak? Bisa. Mau ngambil satu aja bisa. Mau ngambil math aja bisa. Ngambil coding aja bisa. Ngambil desain grafis aja bisa. Gitu. Cuman kalau memang tadi, kalau yang Kak Nia lihat dari obrolan tadi, sambil Kak Nia simpulkan, boleh ya, Mam ya? Iya. Oke, jadi Kak Nia mau bikin kesimpulan sedikit dari obrolan kita sebelum nanti kita menentukan nih, Adik Karim mau dimasukkan ke trial kelas yang kelas apa. Adik Karim tadi usianya 9 tahun, SD kelas 4 di SD 23, tinggalnya di Palembang ya. Suka sama pelajaran matematika, bener ya, sukanya sama pelajaran matematika, punya hobi gambar, ngegame juga, sampai-sampai katanya kalau nggak ada PR jadinya ngegamenya bablas kata Mama. Gitu ya. Kemudian tadi cita-citanya jadi polisi. Terus tadi Kania pengen tahu nih,
Adik Karim setelah Kania kasih gambaran di Algonova kita akan ngapain, Adik Karim punya bayangan nanti bisa belajar coding, jadi bisa coding gitu ya, jadi bisa bikin game sendiri. Jadi nanti yang game yang Karim mainkan, Karim bisa main game buatan Karim sendiri, termasuk bisa Karim tunjukkan ke teman-teman kayak gitu. Dan tadi yang daftarin Karim di sini Mama ya, Mama. Ya. Dan tujuan Mama itu karena pengen punya Karim itu punya kesibukan, jadi penggunaan gadgetnya biar bisa lebih bermanfaat ya, dan biar tahu minatnya di mana, nanti Mama dan Ayah tinggal support gitu ya. Nah, kalau misalnya dari yang tadi Kak Nia obrolkan bersama Karim, bersama Mama, kalau Kak Nia boleh sarankan di sini, karena Karim tadi suka gambar dan juga suka game, pengen bisa coding, maka Kak Nia rekomendasikan untuk ada di kelas IT Genius Coding gitu. Nah, nanti apa aja sih yang ada di IT Genius Coding? Nanti Kak Nia liatin dulu ya sebentar di sini. Nah, nanti di IT Genius Coding ini kita akan belajarnya gimana, akan belajar apa aja gitu. Nanti jadi di IT Genius Coding ini, Mama, itu nggak cuman, jadi ada 2 kelas, namanya kelas pemrograman visual dan juga kelas game design. Nah, untuk kelas pemrograman visual itu nanti untuk usianya usia Karim. Nih, usia 8 sampai dengan 12 tahun ini ya, Mam. Nah, ini adalah usia untuk kelas pemrograman visual yang direkomendasikan oleh Kania untuk Karim ikuti pada malam hari ini. Nah, kemudian nanti akan belajar apa aja sih di kelas pemrograman visual? Nah, ini nanti Karim akan coba untuk pakai yang namanya tools-nya itu namanya Scratch. Pernah dengar belum? Belum. Belum, oke. Jadi Scratch itu sama, tadi kan coding itu bahasa pemrograman ya, tapi ini yang memang khusus untuk anak-anak. Jadi kalau misalnya ngomongin coding, aduh nanti susah nih, tenang aja. Kita sesuaikan dengan usia anak. Jadi kalau tadi Karim usianya 9 tahun, kita pakai Scratch. Ini yang sangat mudah untuk anak-anak belajar pemrograman komputer dari awal ya. Nah, nanti gimana sih di Scratch itu? Scratch itu nanti ada kayak blok-blok puzzle yang harus Karim susun supaya bisa membuat gambarnya itu bergerak kayak gitu ya. Nanti ini juga udah otomatis nanti Karim banyak belajar juga pemecahan masalah dan lain sebagainya. Nih seperti ini nanti jadi Karim akan bertemu aplikasi yang di sini tuh ada balok-baloknya. Di sini blok-bloknya nih puzzle. Nanti harus Karim susun supaya apa? Supaya gambarnya nih kalau ini kan kucing ya. Nanti Karim lihat gambarnya apa yang punya Karim. Nah, kucing ini nanti bisa bergerak kayak gitu. Udah penasaran belum, Karim? Penasaran nggak? Penasaran nggak tuh, Dek? Enggak. Enggak. Benar. Penasaran. Penasaran. Penasaran nggak? Penasaran ya. Nah, sebelum penasaran, makin penasaran dulu Kania mau kasih tahu nanti Karim nggak cuma belajar gerak-gerakin gambar aja, Mam. Jadi setelah nanti Karim ada prosesnya itu secara tidak langsung, Karim udah langsung nanti akan tersusun nih apa aja sih skillnya yang tersusun di situ. Nanti akan otomatis penyusunan algoritma, memperbaiki kesalahan itu otomatis nanti akan terbangun ya saat pembelajaran gitu. Nanti nih bener yang Kak Nia tadi bilang ya, akan bikin kartun, bikin game dengan pemrograman Scratch gitu. Kemudian nanti juga ada penyelesaian masalah, jadi Karim nggak perlu takut salah, nanti bisa kita coba-coba sampai benar, sampai nanti Karim bisa menyelesaikan permasalahannya di setiap levelnya sendiri. Kemudian ini, Mam, nih mempresentasikan proyek sendiri. Jadi setiap pembelajaran di Algonova itu kita belajarnya by proyek. Nanti Karim akan kita kasih proyek-proyek. Misalnya proyek pertama membuat gambar bergerak seperti apa. Kemudian nanti di akhir akan bisa bikin game 2 dimensi kalau visual programming. Nah, nanti Karim bisa mempresentasikan ini proyeknya, hasilnya nanti dibantu oleh tutor. Nanti Karim coba untuk mempresentasikan. Jadi selain nanti Karim belajar coding, terus logiknya juga dapat karena nanti ada pemecahan masalah di situ juga nanti Karim bisa terbiasa. Karim juga akan belajar komunikasi. Jadi nanti nggak malu-malu lagi kalau misalnya mempresentasikan, minimal di depan tutornya gitu. Nah, sekarang udah siap belum Karim? Sebelum. Siap. Udah siap?
Sebentar ya, Kak Nia mau kirim link dulu ya buat Karim biar bisa langsung ini, langsung praktek. Sebentar. Jadi nanti Karim langsung praktek ya, nanti sama Kak Nia di sini dicobain. Oke. Sebelumnya Mama udah pernah daftarin Karim ikut trial kelas di kelas-kelas atau sekolah-sekolah coding belum, Mam? Belum. Oh, belum. Nah, tapi udah pernah sempat cari tahu tentang Algonova atau gimana? Ya, kebenaran idenya lewat di beranda IG saya gitu loh. Oh, Jadi, iya, coba iya. dilihat gitu. Nah, tarik aja. Oh, gitu. Iya. Semoga berjodoh sama Kania di sini ya, Karim ya. Iya. Nanti nggak usah malu-malu lagi, Karim. Tenang aja, Karim. Nanti dibantu sampai bisa. Sebentar ya, Mama. Sampai pintar. Iya, sampai bisa bikin game sendiri nanti. Bisa game 3 dimensi juga. Bisa bikin kayak Roblox. Karena nanti di 3 dimensi ada loh, Karim. Tools lainnya namanya Roblox Studio. Nah, ini Mama. Kania baru aja chat untuk kirim link. Silahkan di-share screen ya, Mama ya. Kita akan belajar bareng. Kita akan mulai praktikalnya. Boleh dibantu untuk share screen, Mama? Ada, iya. Nanti loginnya menggunakan username dan password yang Kak Nia kirimkan di chat. Nah, iya. Silahkan dimasukkan di sini untuk username-nya. Username-nya Makarim Strip Ikrama. Iya, passwordnya. Sudah? Oke, kalau sudah bisa klik ke toko, Mama. Klik dulu, iya. Klik selanjutnya. Oke, klik ayo mulai. Oke, nah Mama dan Karim, ini adalah platform Algonova. Jadi nanti Karim itu akan belajar melalui platform khusus dari Algonova ini, Mam. Termasuk nanti di kelas lanjutan juga hanya menggunakan platform ini tanpa harus membeli buku-buku e-book lainnya. Jadi udah cuman pakai ini aja. Jadi Mama cukup menyediakan laptop dan jaringan internet aja ya untuk Karim belajar seperti itu. Nah, kita sebelum trial, sebelum praktek, coba bisa diklik ini, Mama, The Hall of Fame. Oh ya. Iya. Nah, ini Mama dan Karim, ini adalah contoh-contoh proyek yang sudah dibuat oleh siswa-siswa dari Algonova, Mam. Ya, sampai bawah ini ada, boleh kok di scroll kalau mau sambil lihat-lihat. Nih ada mereka bisa bikin-bikin gambar-gambar bergerak. Ini ada nih Roblox ya. Jadi memang untuk gamenya nanti kita bisa bikin game Roblox juga kayak gitu nantinya ke depannya ya. Tapi nah ini Scratch nih. Jadi memang awal-awal kalau usia Karim kita akan belajar sebelum sampai ke game 3 dimensi kita bikin yang 2 dimensi seperti ini dulu. Nanti baru bisa naik ke yang 3 dimensi seperti Roblox kayak gitu. Nah, ini contohnya. Dan ini, Mama, Ayah, dan Karim, platform Algonova itu bisa diakses 24 jam selama 7 hari, termasuk ketika nanti Karim udah lulus dari Algonova pun tetap masih bisa masuk ke platformnya. Jadi tetap aksesnya itu seumur hidup. Seperti itu. Ya, ini bisa untuk berinteraksi dengan teman-teman dari negara lain juga bisa nanti. Gitu. Nah, oke, sekarang kita akan mulai untuk prakteknya. Udah siap, Karim? Siap. Siap ya? Oke deh Kak Nia, boleh dibantu untuk klik kursus yang ada di atas. Oke, saya ingin melihat diklik. Oke, boleh diklik ini dulu. Yang satu. Nah, kita akan mulai yang mana ya? Yang ini dulu deh, manajemen Bootmars.
Pencet satu. Yang nomor 1. Iya, kita akan mulai untuk menggunakan tools Scratch yang tadi Kania. Sebentar ya, jangan diklik dulu. Jadi ini tools Scratch yang tadi Kania bilang. Kita akan menyusun puzzle untuk menggerakkan gambar gitu. Nanti tapi gambarnya kalau kalau nanti Karim ikut di Algonova, gambarnya bisa Karim gambar sendiri. Ini Kania udah sediain gambarnya. Kita coba untuk menggerakkan gambarnya ya. Ini coba boleh dibaca dulu Karim, apa perintahnya? Seret perintah ke kanan. Oke, seret perintah ke kanan. Boleh diklik. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah sebelumnya Kania mau kasih dulu penjelasannya. Tadi kan ada tulisannya seret perintah ke kanan. Perintahnya mana sih? Perintahnya yang ada di sebelah kiri ini. Ini adalah puzzle-puzzle perintahnya. Diseret ke kanan itu ke sini, ke bagian tengah. Ini kita anggap ada 3 bagian ya. 1, 2, ini yang ketiga. Nah, nanti diseretnya ke bagian tengah sini. Ya, ini adalah untuk perintah-perintahnya. Nah, kemudian kita mau merintah siapa sih? Kita tuh mau merintah sih robot ini, Karim. Robot Mars. Kita kasih namanya robot Mars. Karim, kira-kira robot Mars ini disuruh ngapain sih? Tahu nggak? Bukan dia. Jalan. Disuruh ngapain? Jalan. Terus jalan-jalan buat ngambil apa ini? Koin. Ngambil koin. Oke, kira-kira Karim, robot Mars ini harus jalannya kemana? Ini kan ada tiga perintah ya. Harus jalan lurus kah, belok kah, harus jalan kemana? Langkah ke depan. Langkah ke depan. Oke, langkah ke depannya berapa kali? Berapa kali? Coba kita hitung. Harus berapa? Ya. 3, betul. Pintar. Coba, caranya gimana tadi perintahnya? Seret ke Langkah ke depan. langkah ke depannya, seret ke kanan sini. Coba Karim. Coba, pencet, ditahan. Ditahan, dipencet 2 kali, diklik 2 kali. Good. Yes. Nah, tadi butuh berapa langkahnya, Karin? 3. 3. Berarti harus berapa kali ini langkah ke depannya? 3 kali. 3 kali. Boleh ini ditambahin bisa, Karin. Coba. Sekali lagi. Ini, ngambil lagi dari sini. Diseret, dibawain. Disusun kayak puzzle. Nah, tarik ini di depan. Nah, Klik-klik. Terus nanti diseret lagi ke sini. Coba, klik-klik. Nah, Iya. Betul, pelan-pelan aja. Nggak apa-apa, kan ya, tungguin. Disusun, yes. Coba klik jalankan. Bisa maju nggak ya robot Marsnya? 2, 3. Nah, berhasil ya. Karim bisa bikin robot Marsnya itu bergerak. Karim mau lanjut? Kita punya challenge yang level selanjutnya, bisa? Oke. Klik, ayo kita mulai. Dibaca dulu perintahnya apa? Klik, ayo kita mulai. Iya. Nah, ini apa? Disuruhnya apa, Karim? sekarang belokkan. Sekarang belokkan. Oke, kita akan bikin robotnya belok. Klik, ayo kita mulai. Oke, Karim, nggak perlu terburu-buru ya. Karim bisa lihat dulu. Ini ada berapa koin dan harus gimana sih kira-kira jalannya menurut Karim? Nggak usah buru-buru. 4. Ada 4 koin yang harus diambil. Betul, ada 4 koin yang harus diambil. Tapi ternyata bukan hanya lurus. Kita harus ada beloknya. Kira-kira gimana caranya, Karim? Coba. Ini masih ada langkah ke depan, ada belok kiri, ada belok kanan. Mau Karim coba dulu? Mau dicoba dulu. Ke depan, pencet. Kita ambil yang ini dulu. 2 kali.
tuh. Nah, yang itu digeret. Oh, ada ini. Iya, diklik-klik terus diseret. Hmm. Pelan-pelan aja. Hmm. Yang mana dia? Yang mana? Nah, Nah, yang di situ. kemudian Kemudian apa Nah. di sini? Yang di harus sini kemana? belok kanan. Belok Bukan. kanan? Kanan Cobain apa? dulu deh. Kanan apa kiri? Nggak apa-apa, dicoba. Coba. Bisa nggak? Geser. Bisa nggak? Di kanan. Kiri. Nih, naik. Ini ke kanan. Kiri, Cuk. Ya bisa Bisa? kan? Coba. Bisa Nah, kok. pencet. Cobain. Bisa nggak ke kanan? Nah, coba. Nah, Kalau terus udah belok, kemana lagi? Coba, Karim. Belok kanan lagi. Mananya di berapa dua? sudah belok kemana? Coba belok ke kanan. Kalau Kanannya sudah di belok, belok kanan lagi. Belok kanan lagi, coba. Harus belok, lurus apa belok lagi? Belokan. Nah, nah, coba. maksudnya. Nggak apa-apa, kita coba dulu. Nih. Sekali aja beloknya, sudah. Hmm. Oh, Kanan dia jatuh. jatuh. Nggak apa-apa. Nah, Karim, oke. Sekarang Karim udah tahu belum salahnya di mana ya? Kok kira-kira kenapa jatuh? Salahnya di mana? Kiri. Oh, Belok. beloknya. Tahu nggak kenapa kok beloknya harus apa ke kiri? Ini nggak apa-apa, ini digeser bisa nih dari yang kuning ini. Biar kelihatan. Nah, iya. Oke. Kemudian setelah belok kiri, masih ada berapa koin lagi yang harus diambil? 4. Habis itu belok. Coba habis belok, tadi belok kan? Terus ini kan udah belok nih. 2. Nah, 2. Coba. Nah, jadi sekali. Langkah ke Langkah, depan. langkah dulu. Langkah Yang dulu. langkah dulu ke depan. Nah, ya. Dari belok kiri ke depan. Kanan. Nah, bawah hijau ke bawah hijau. Iya. Nah, Nah, pintar. Ini langkah ke depan sekali lagi. Ini benar-benar. dan Oke. benar. Bisa? Oke. Bisa ya. Gitu. Karim, tapi sebelum sebelum lanjut, Karimnya mau tanya. Tadi kira-kira kenapa sih kok bisa salah beloknya jadi ke kanan? Depan. Karena gini Karim, itu robotnya itu kan ngadep ke kita ya Karim ya tadi. Nah, jadi coba kalau kita posisinya sama kayak robot menghadapnya ke arah belakang, jadi robotnya itu beloknya ke kiri, bukan ke kanan. Kalau misalnya kanan kan Karim yang ngelihat robotnya, jadi tangannya Karim sebelah kanan. Kalau tangan robot beloknya itu karena robot menghadap ke kita, jadi ke kiri. Gitu. Kita coba lagi nggak apa-apa? Ayo kita mulai. Nanti Karim cobain. Nah, ini. Coba dibaca dulu. Temukan sebuah kotak. Letakkan di tombol. Wih. Boleh diklik, ayo kita mulai. Iya, nah ini pelan-pelan Karim. Kalau tadi kan di sini kan ada banyak koinnya, Karim bisa hitung ya, ada berapa langkahnya. Ini koinnya ternyata cuma 1 di ujung. Sedangkan Karim robotnya masih ada di sini. Nah, Karim ini ada lagi nih yang tadi angkat dan letakkan. Ini ada 2 perintah baru. Ada ambil beban dan ada letakkan beban. Ya, bebannya yang mana sih? Bebannya yang ini Karim, yang merah. Ya. Ambil. Nah, dia kan harus ngambil beban dulu. Caranya untuk ngambil beban, bisa nggak langsung dari sini? Tangannya cukup nggak untuk ngambil beban ke sini? Panjangnya cukup nggak menurut Karim? Cukup Tangan nggak? robot. Sampai nggak buat dia ngambil? Jalan ke depan dulu. Atau harus jalan dulu ke sini? Menurut Karim gimana? Depan dulu. Gimana caranya? Oke. Kemudian bebannya diapain? Diambil. Diambil, betul.
Nah, setelah bebannya diambil, dia kan robotnya ada di sini. Dia harus ke sini, cek ada berapa langkah yang harus dibutuhkan. Ini nggak ada koin, cara ceknya gimana? Karim, ini ada pembatasnya nih. Karim bisa lihat dari sini. Berarti ada berapa langkah untuk menuju ke tombol ini. Coba. Wah, Iya, sip, boleh. Coba. pulang. Coba. Boleh dicoba dulu. Nanti kalau misalnya salah kan bisa diulangin. Nanti sampai Karim bisa tahu nih kenapa ya gitu. Jelaskan. Pulang. Saya. Coba ya, sampai nggak ya ke sini ya? Kira-kira. Belum. Ternyata tadi bebannya dituruninnya di sini, Karim. Berarti belum ya? Nah, coba. Nah, yang ini aja dari mulai yang ini nggak apa-apa dikembalikan ke sini, Karim. Itu yang itu balikin dulu. Nah, Dari yang sini aja bisa langsung balikin dulu. Nah, langsung 3. Nah, ya boleh deh dari situ. tambah beberapa dulu, tambah lagi silahkan. Bukan, langkah lagi satu kali. Nah, ini dia nah, baru Untuk apa? baru Jalan. letakkan beban, letak. Letak. Letakkan beban. Tadi kan kurang 1 ya. Coba. Bener nggak ya kira-kira? Terus, langkah ke depan lagi. Maka ke depan lagi. Ya. Iya, mungkin. Coba. Iya, coba. Coba, kita coba. 1, ambil beban. 1, 2, hop, taruh. Iya, betul. Gimana? Mau yang level selanjutnya? Kita coba lagi. Karim sendiri. Coba sekarang. Ayo kita mulai. Kau tuh. Pelan-pelan aja nggak apa-apa kan ya. Tungguin. Ini ada yang baru nih, Karim. Sorry. Ini ada yang baru ya. Perulangan menyederhanakan pekerjaan yang membosankan. Apa sih? Coba klik, ayo kita mulai. Kania jelasin dulu. Nah, Karim, lihat di sini koinnya Karim hitung ada berapa? Ada 6 koin. Kira-kira Karim di sini ada yang baru atau ada yang Karim baru lihat lagi puzzle-nya? Ada ya. Nah, kira-kira Karim tahu nggak ini puzzle-nya buat apa yang baru? Apa itu? Bacanya apa? Ulangin 2 kali. Iya, kira-kira menurut Karim ini bisa digunakan untuk apa ya? Menurut Karim aja deh, idenya Karim kira-kira ini bisa nggak dipakai untuk apa? Tahu? Belum tahu? Jadi gini Karim, ini kan koinnya banyak. Ada 6. Bayangin ya, ini baru 6. Mungkin kalau 6 Karim bisa ngegeser si langkah maju ke depan sampai 6 kali ke sini bisa. Tapi kalau misalnya ada 100 koin, dia harus jalan lurus, nanti Karim pegel banget geser-geserin 100 langkah, ya kan? Nah, makanya kita ada ini Karim, ada puzzle ulangi. Nah, ini dulu kita coba digabungkan, digeser. Coba ini dulu. Jadi Geser. ini, nah iya, digeser. Bisa? Yang kanan. Loh, Ya, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Ini pakai mouse apa ini? Touchpad ayah? pakai mouse. Oh, pakai mouse. Iya. Iya, dan mouse-nya agak rusak ini. Oh iya, nggak apa-apa ya. Pelan-pelan aja Karim. Sip. Nah, kemudian ini jalannya ada beloknya apa gimana Karim? Ada beloknya ada. Atau lurus saja. Lurus.
Lurus aja, berarti kita harus kasih perintah yang apa nih? Perintahnya yang mana? Langkah ke depan. Langkah ke depan. Oke, langkah ke depannya bisa dimasukkan coba ke yang tengah sini. Coba. Bisa? Nah, oke, sebentar Karim ya. Nah, kalau udah dimasukin ke situ, kita cek tadi ada berapa koinnya Karim? 6. 6, berarti harus berapa langkah ke depannya? 6. 6 langkah. Karim bisa pilih di sini, angka 2-nya diklik. Kita pilih sesuaikan dengan jumlah langkah yang harus robot jalankan. 6. Iya, diklik aja. Oke, langsung klik jalankan. Bisa, bisa. Sampai kan? Sampai satu rambut. Nah, berarti Karim udah bisa tahu belum tadi fungsinya si ini buat buat biar apa Karim Berapa? gunanya? Ya nggak capek mindahin dong. Biar lebih cepat ya. Iya, biar nggak capek mindahinnya. Jadi biar Iya. lebih cepat. Kalau misalnya ada gerakan yang sama, butuh banyak, butuh berkali-kali, Karim bisa pakai puzzle yang tadi ya. Oke? Yang paling tadi ya. Gimana Karim? Kita coba lagi, mau? Mau coba lagi? Mau. Oke, boleh. Diklik, ayo kita mulai. Hmm. Oke, tinggal dikit lagi tuh katanya. Yuk, klik, ayo Lagi kita mulai. cek. Kita coba ngulang lagi ya Karim, kita coba ulang lagi. Cuman bedanya ini koinnya yang kelihatan cuma 2, sedangkan Karim butuh lebih dari 2 langkah. Tadi Kania udah kasih tahu ya cara untuk ngitungnya supaya Karim gak bingung, supaya bisa sampai sini dari mana? Lihat nih, lihat si titik-titik ini nih. Titik-titik itu ada berapa biar dia sampai sini? Ya, Berapa? coba. Itu berapa? Ada berapa langkah? Kita kira-kira harus gimana dulu, Karim? Jalannya lurus Ada aja. langkah. Heeh. Lurus dulu berapa? Terus ini berapa? Terus ini berapa langkah? 3. 3, betul. Nah, kalau kita gunakan yang cara cepatnya aja, lebih dari 2 langkah, kita pakai perintah yang mana? Biar cepat, karena langkahnya ada 3. Ayo, Karim, Yang pakai mana? yang mana? Oke, Potong itu. Nah, tarik, tarik. sip. Nah, kanan. Nah, Nah, ini udah lebih oke banget. Terus, jalannya apa? Oke, boleh pilih itu dulu, boleh. Baru pilih yang perintah, boleh. Bebas, Karim. Berapa tadi? begini. Oke, perintahnya apa untuk ke sini? Oke, Nah, coba ingat nggak oke. taruhnya di mana? Agak susah ini, Mbak. Nggak Ya. apa-apa, iya. Nah, sip. Tadi berarti itu udah nyampe sini nih dia. Terus kita mau ke sini. Ingat nggak beloknya kemana? Nah, beloknya kemana? Kiri. Nah, Nah, good. Coba lagi. Taruh di sini. Iya. Terus kita perlu ke sini, Karim, untuk kasih ke si apa namanya ini koinnya. berapa langkah? Supaya ini Berapa juga. langkah dari sini? 3. 3 lagi. Boleh pakai yang mana biar cepet, Karim? Karim sendiri. Biar cepet pakai yang mana lagi? Kuning itu ya? Iya, berapa? Oke, terus
Ingat nggak tadi gimana? Eh, oh, nggak bisa di ini. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ditungguin. Bisa. Nah, hmm, Oke, coba deh. Udah beres? Perintahnya kalau udah klik jalankan. dua, tiga. Oh, belok kiri. Tuh, dua, tiga. Wah, udah bisa ini. Udah tahu tadi. Ya, oke. Penasaran lagi? Sekali lagi deh kita cobain. Sekali lagi. Ini udah mulai oke ya, Karin ya. Klik ayo kita mulai boleh. Nah, Menjumpai apa itu? bintang-bintang. Oke, klik ayo kita mulai. Menjumpai bintang-bintang. Iya, boleh klik ayo kita mulai. Nah, Karim, ini robotnya menghadapnya ke arah sini. Padahal kita harus ngambil koin yang ada di sini. Menurut Karim, harus kita apakan robotnya nih, Karim? Harus diapain robotnya ini? Biar bisa ke situ. Belok. Oke, Belok. boleh. Yuk, belok mana terserah Karim. Bebas. Belok berapa kali ya dan beloknya kemana? Ya. Biar bisa menghadap ke sini. Oke. Oke, kemudian nggak apa-apa, kita coba dulu. Bisa nggak ya? Biar nggak penasaran, boleh klik jalankan dulu kok. Boleh. Wah, kurang berhasil ternyata Karim. Kalau sekali belok, dia baru menghadap ke sini. Berarti butuh berapa kali beloknya? Kalau satu kali dia baru menghadap ke sini. Ini Berarti butuh berapa kali ya? Oke, good. Coba 2 kali lagi. ya. Iya. Nah, setelah setelah menghadap ke sini, dia harus apa? Ah, pintar. Oke, coba-coba gimana nih? Sip. Lalu apa lagi? Kalau udah sampai sini, dia udah ambil beban, dia harus taruh beban ke sini. Harus maju dulu apa langsung taruh beban? Coba diingat-ingat tadi. Mau dicoba dulu juga boleh, kalau misalnya ragu. Oh gitu. Boleh, boleh, boleh. Ini udah benar, beloknya udah betul ya. 2 kali ambil beban. Oke. Lah, ditaruh lagi. Berarti ada yang kurang, Karim. Mulai dari sini aja kita kurang. Ya, oke. Sip. Apa yang kurang? Good. Oke, terus apa lagi yang kalian mau tahu nih? Oke, terus nanti dia mau ambil koin. Berapa kali? Berapa kali? Banyak. Kita coba lihat ya. Shit. Oke berhasil ya Karim ya. Oke, ini kita sampai sini dulu. Nanti Karim bisa kita ini boleh di ini aja. Nggak apa-apa, klik ayo kita mulai dulu di luarnya sini. Terus nanti dikembalikan.
Nanti ini bisa diakses, Karim ada level-level lainnya. Bisa klik yang back ini, Karim. Yang ini nih, sini. Ini Karim, Nah, itu. tanda di pojok kiri. Nah, iya, nggak Udah. apa-apa. Nah, nanti ini nanti bisa Karim selesaikan di rumah ya sambil nunggu kelas lanjutannya. Kalau misalnya nanti udah cocok, kita ke kelas lanjutan, Karim bisa sambil belajar sendiri. Ini karena bisa diakses 24 jam. Ya, bisa diakses setiap hari 24 jam. Boleh di stop share, Kania mau ngobrolin lagi dulu. Nih, seru banget Karim ternyata. Oke, terima kasih Karim. Gimana? Seru nggak tadi belajarnya? Terus Seru nggak? Jadi Seru. sebenarnya itu tadi belajar apa main ya Karim ya? Belajar atau main? belajar. Hah? Belajar, tetap belajar ya. Oke, keren banget deh Karim. Keren banget. Oke ya, jadi gitu. Mama dan Ayah juga Karim. Jadi kita belajarnya itu bukan yang textbook banget gitu ya, nggak yang anak-anak dikasih materi sendiri gitu, baca-baca kemudian praktek, enggak, tapi kita langsung praktek. Jadi nanti semua kelas tuh begitu, akan selalu praktek ya Mama ya. Sambil saya coba share dulu silabusnya sebentar. Oke. Nah, jadi nanti tadi itu adik Karim itu ada di kelas ini ya, kelas visual programming. Di mana nanti ini untuk mengembangkan kreativitas coding. Nanti ini kelasnya itu ada 36 kali pertemuan. Ini nanti hasil akhirnya adalah membuat game 2 dimensi. Gitu. Hasil akhirnya proyeknya dia bisa bikin game 2 dimensi. Nanti kalau misalnya mau lanjut ke game 3 dimensi bisa. Ini nanti ada di 32 pertemuan pakai Roblox Studio. Jadi nanti bikin Roblox. Gitu. Nah, tapi Kania sebelum lanjut akan mau kasih feedback dulu untuk praktek tadi ya, Mama dan Ayah juga Adik Karim. Sebelumnya Kania mau ucapin selamat, Adik Karim hebat banget. Tadi kalau kita ikutin dari level 1 sampai dengan level 6 itu kelihatan banget progresnya. Di level 1, Adik Karim masih kesulitan ya untuk ini caranya gimana sih? Harus berapa langkah, harus berapa puzzle yang digabungkan. Kemudian beloknya juga tadi sempat salah di level 2. Harusnya belok ke kiri, tapi beloknya ke kanan karena ternyata dia mirroring ya robotnya itu dengan kita, Dek. Gitu. Tapi kemudian di level-level selanjutnya, apalagi di level 4 sampai level 6, Adik Karim bisa lebih lancar lagi nih untuk memecahkan sendiri. Bahkan tadi di level yang 5 dan 6 sempat dilepas pun Kania banyak enggak banyak kasih instruksi, Adik Karim udah bisa juga untuk tahu nih sempat salah terus tahu ngebenerinnya gimana. Jadi itu ya, tadi Mama dan Ayah sesuai dengan yang juga Kania udah jelaskan bahwa coding itu nanti yang dibentuk bukan hanya kemampuan anak untuk menyusun kode-kode atau bahasa-bahasa pemrograman, tapi juga bagaimana nanti anak tahu nih, oh ini salahnya di sini, solusinya apa gitu. Kemudian logiknya nanti juga di situ akan otomatis berjalan juga tadi kan juga. Kemudian ini Ayah dan Mama. Ini adalah yang nanti akan Adik Karim dapatkan di kelas lanjutan visual programming. Jadi nanti akan ada 36 pertemuan ya. Itu 36 pertemuan terbagi jadi ada 5 bagian ada berapa ini? 6 bagian termasuk 7 ya, 7 bagian termasuk bagian kelulusan. Di mana setiap satu materi itu kita ada proyeknya karena yang itu tadi saya bilang di awal kalau kita itu belajarnya berdasarkan proyek. Jadi nanti Adik Karim dikasih proyek nih, misalnya proyek pertamanya bikin bentuk apa, ukurannya berapa. Nanti dikasih dari awal pengenalan algoritma linier, misalnya tadi lurus ke depan atau belok gitu, gimana caranya pengulangan dan lain sebagainya sampai nanti Adik Karim bisa bikin sendiri di Scratch. Kemudian nanti setelah itu ada proyek animasi. Nih proyek animasi nanti ini yang dibikin juga sama Adik Karim sendiri. Jadi bagaimana menentukan koordinat, belok derajat, otomatis nanti matematikanya juga akan terpakai ya di sini ya Adik Karim ya. Kemudian game. Nah, nanti juga akan bikin game. Bagaimana untuk bikin perencanaan game sampai ke presentasi game. Pokoknya setiap pertemuan itu ada project-projectnya masing-masing. Jadi anak nggak akan bosen
kayak gitu. Nah, ini nanti ada presentasinya, ada proyek kelompok, ada proyek sendiri juga. Nih, operator logikanya nanti bisa ada and, or, not, dan lain sebagainya. Sampai nanti di kelulusan, nanti bisa penyelesaian tugas akhir kelulusan ini, dia akan sudah bisa bikin game 2 dimensi sendiri langsung full, dari awal sampai akhir. Kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai di visual programming tadi, mau lanjut ke game design yang 3 dimensi, karena visual programming kan gamenya 2 dimensi ya. Kalau 3 dimensi nanti kita pakainya Roblox Studio. Kayak gitu, Mama dan Ayah. Nah, kalau misalnya dari Mama dan Ayah nih, tadi gimana tentang praktikalnya? Ya, gitu deh, Kak. Nanti ditanya lagi gimana, Dek. Kalau Karim gimana? Karim suka nggak? Suka. Suka Suka. ya? Oh. Oke. Nanti pelan-pelan kok. Nanti nggak belajarnya juga akan lebih dari awal banget. Kalau tadi kan saya udah ada gambarnya, Karim tinggal pilih. Nah, nanti Karim akan belajar lebih dari hal yang paling basic dulu, Mam. Jadi nggak langsung gitu. Nanti biar Karim juga bisa pelan-pelan. Nah, ini ya, Mama. Ini adalah siswa-siswa Algonova yang juga, jadi di Algonova itu ada kompetisinya juga, kompetisi apa namanya, sampai tingkat internasional. Ini salah satu contoh ya dari sekian kejuaraan yang sudah diraih oleh anak-anak atau siswa-siswa Algonova. Ini contohnya. Nah, kemudian ini adalah format pembelajarannya. Jadi kalau di Algonova itu kami menawarkan ada 3 format pembelajaran. Yang pertama, grup kecil. Ini nanti Karim bisa, kalau ikut yang grup kecil, satu kelasnya itu ada 7 sampai dengan 10 siswa termasuk adik Karim ya. Jadi di sini namanya grup. Model pembelajaran grup itu 7 sampai 10 orang dalam satu kelas. Atau kalau misalnya Karim lebih suka belajar sendiri aja, Kak, mau sama tutornya langsung, nggak mau ada teman sekelas, itu bisa pilih yang private, atau supaya biar bisa lebih cepat progresnya, bisa pilih yang private di kelas individual. Kemudian, kalau misalnya kok Kak, tadi yang grup itu 7 sampai 10 kebanyakan, bisa pilih yang premium, yang sekelas hanya ada 4 siswa aja, termasuk Karim gitu. Nanti kelasnya diadakannya seminggu sekali ya, seminggu sekali. Kemudian anak-anak bisa mempresentasikan proyek individu dan belajar berbicara di depan umum, karena nanti harus mempresentasikan di proyeknya. Tapi tenang aja, untuk belajar bicara di depan umum minimal di depan tutornya, kayak misalnya Karim sama Kania, Karim mempresentasikan nih, Karim jelasin bikin apa gitu ke Kania. Nah, kayak gitu contohnya. Kemudian nanti ada belajar sama tim, bersama-sama memecahkan masalah, baik sama tutor ataupun dengan tim, dan juga tutor akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui game-game. Nanti nggak cuma pakai yang robot tadi, Karim. Nanti akan banyak lagi aplikasi-aplikasi atau tools-tools yang digunakan. Jadi itu tadi cuma salah satu contoh aja. Begitu. Nah, begitu. Nah, kalau untuk Karim sendiri, Karim sukanya kalau belajar yang barengan sama temen atau Karim yang sendirian sama tutor sama gurunya? Teman. Yang ada temennya ya. Oke, kalau dari Mama dan Ayah, kira-kira kalau misalnya Karim nih lebih cocok ikut kelas yang mana nih, Mam? Lebih ke ada grup lah ya, biar dia Oke. bisa ini juga komunikasi. Oh iya, biar bisa bersosialisasi ya. Ya, Iya, supaya nanti juga lebih lancar lagi nih untuk skill komunikasi. Karena memang kalau di Algonova itu, ya itu tadi, Mam, nggak hanya hard skill-nya, tapi soft skill-nya juga kita asah bersama-sama. Oke, sebelum Kania lanjut lagi ke info pendaftaran dan lain sebagainya, Kania mau mereview sedikit ya, Mam, dari awal sampai tadi praktek, karena ini luar biasa. Meskipun adik Karim malu-malu, ya, tapi Tania bisa lihat perkembangannya juga tadi selama progresnya ya, selama trial. Jadi adik Karim ini tadi usianya 9 tahun ya, betul ya? Iya, kelas 4 SD, kemudian suka sama matematika, hobinya tadi gambar, ngegame juga, pengen jadi polisi, pakai laptopnya tadi Kania cek juga untuk ngegerakin kursornya itu udah oke. Cuman memang tadi mungkin terkendala mouse-nya ya, kata Ayah tadi mouse-nya agak sedikit ada kendala di situ, nggak apa-apa.
Nah, kemudian untuk coding tadi Ade Karim pengen bisa coding dan ternyata saat praktikal juga bisa tuh kelihatan dari yang awalnya masih ragu-ragu mengambil keputusan sampai akhirnya di level 5 dan 6 tuh udah oke lancar. Nanti bisa dicoba lagi ya. Kemudian untuk ini juga udah sesuai juga ya tadi sama goalsnya Mama dengan visi misi kami pengen supaya Adek Karim punya kesibukan yang lebih bermanfaat dengan gadgetnya. Nah itu bisa dengan menggunakan kelas-kelas coding supaya nanti nggak cuma ngegame yang ada di HP tapi bisa ngegame gamenya sendiri, bahkan bisa bikin gamenya sendiri kayak gitu. Kemudian juga nanti minatnya kan kata Mama pengen lihat minatnya anak, ternyata tadi Ade juga suka ya, Mama juga bisa lihat sendiri di situ. Nah, kalau di sini tadi kan Mama coba mau lihat yang grup kecil, boleh kan ya bantu untuk cek dulu ya untuk grup kecilnya di kelas di 7 sampai 10 orang setiap anaknya. Oh iya ini. Ini juga Mam kalau tahu ini Mama ini ada neneknya Cipung. Ini kita Algonova juga direkomendasikan ya oleh ahli IT dan juga influencer-influencer karena juga cucunya juga sekolah di Algonova gitu. Kita banyak banget yang sekolah di Algonova dari influencer-influencer. Nah, ini Mama dan Ayah kita masuk ke pilihan-pilihan kelasnya ya. Tadi private class itu kalau yang satu orang satu tutor itu bisa request seminggu 2 kali. Ya, ini yang private seminggu 2 kali, pelajarannya setiap sesi 60 menit, kemudian nanti bisa request ya, bisa request jadwal belajar, kemudian dapat rapotnya atau laporannya itu seminggu sekali untuk yang private. Sedangkan kalau yang premium class ini yang satu kelasnya ada 4 siswa. Ada 4 siswa dalam satu kelas, kelasnya seminggu sekali, setiap satu kelas itu 90 menit. Nanti untuk rapotnya sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Kemudian untuk yang grup kelas, ini satu kelas itu ada 7 sampai maksimal 10 orang. Ya, kelasnya seminggu sekali, 90 menit juga. Dan untuk rapotnya ini sebulan hanya sekali. Nah, kalau dari Mama dan Ayah, pengennya Adek Karim ke kelas yang mana nih? Kalau yang Nanti ada dulu dipikir dulu yang pas mananya. nggak apa-apa kok, ya nggak apa-apa. Nanti bisa kita diskusikan juga. Kalau misalnya mau yang grup apa yang premium. Kalau misalnya mau lihat yang mana dulu boleh. Mau lihat yang mana biar Kania kasih infonya. Kalau grup gimana tuh? Oh boleh, kita coba ya. Kita coba yang grup dulu. Nah ini Mama untuk yang kelas grup, Kania mau info dulu untuk kelas grup ini. Jadi untuk kelas grup ini ada 3 pilihan paket juga Mama. 3 pilihan paket itu ada di 40 pelajaran, 80 dan 120. Nah, kalau yang 40 pelajaran ini nanti Adek Karim hanya dapat pelajaran di satu kelas aja. Misalnya tadi visual programming berarti hanya visual programming aja. Nah, kalau misalnya ini untuk harganya dari 7.700.000 sekarang jadi 6.500.000 di Zoom ini. Nanti kalau udah menyelesaikan 40 pelajaran, dapat satu sertifikat internasional yang bisa dipakai seumur hidup. Termasuk portofolionya juga bisa digunakan sampai dengan dewasa karena akses di platformnya itu kan selamanya ya, Mam ya, seperti itu. Kemudian selain itu juga nanti ini akan mendapatkan rekaman-rekaman pembelajaran juga pasti ada, kemudian juga akses komunitas tadi seumur hidup dan bisa menjadi yang terbaik di bidangnya. Seperti itu kalau yang basic. Kalau yang 80 pelajaran nanti Adek Karim bisa nih, misalnya tadi visual programming, terus mau lanjut ke game design yang game 3 dimensi, itu bisa juga. Nanti kalau udah selesai 80 pelajaran nanti bisa dapat 2 sertifikat. Harganya dari 15,4 jadi 12,3-an. Kayak gitu. Nanti sama ya, selain dapat 2 sertifikat, dia juga dapat feedback dan juga ada kesempatan mendapatkan laptop juga. Gitu. Nah, untuk yang 120 pelajaran, ini nanti dapatnya 4 sertifikat. 4 sertifikat itu nanti bisa misalnya tadi visual programming, kemudian game design, kemudian mau lanjut ke mau lanjut ke graphic design
mau gambar-gambar yang bisa lebih oke lagi di graphic design bisa, atau mau lanjut ke Python untuk coding yang lebih profesional nanti bisa gitu. Misalnya nanti sampai ada SMA gitu bisa juga. Kayak gitu. Ngambilnya tapi dari sekarang kalau misalnya mau nanti di-upgrade biar harganya tetap sama. Jadi di 20 dari 23 jutaan ke 16,2. Itu Mama kalau pilihannya. Nah, kira-kira kalau dari pilihan 3 paket ini, adik mau dipilihkan yang berapa pelajaran, Mam? Oh gitu, agak misalnya 40 pelajaran itu berapa berapa setahun atau berapa Oke, bulan atau oke, baik. Untuk visual programming itu kita ada di 36 pertemuan ya. 36 pertemuan. Tapi ini kan 40 pelajaran ya. 36 berarti sekitar 10 bulan, Mam. Sekitar 10 bulan. Sekitar 10 bulan, jadi hampir 1 tahun ajaran ya. 10 bulan gitu. Karena seminggunya kan hanya 1 kali. Iya, seminggunya 1 kali. Jadi untuk 40 pelajaran ini 10 bulan. Seperti itu. kalau yang expert itu nggak sesuai umur atau gimana? Kalau yang ini bisa upgrade, Mam. Jadi Ah. kalau yang expert ini, nanti misalnya nih adik kan udah selesai yang 40 pelajaran nih visual programming. Ya kan? Terus mau lanjut Nah, ke yang game design, yang Roblox Studio pakainya. Nah, itu nanti lanjut selesai visual programming, lanjut ke game design gitu. Jadi oh. jadi 80 pelajaran gitu. Kayak gitu. Atau misalnya nih, Adek mau apa namanya? Mau bundling sama matematika juga bisa. Kita punya paket bundling matematika. Jadi nanti misalnya mau visual programming sama matematika, ini ada di sini, Mam. Ini bisa juga gitu. Nah, kalau misalnya dari sini, Mama mau kira-kira kalau gambarannya untuk adik, enaknya yang paket apa nih? Pengennya basic, expert, profesional? Nanti kita coba pikirkan lagi ya Mbak ya. Gimana gimananya soalnya kan apa? Ya itu apa namanya expert apa-apa itu kan apa harus sesuai umur kan enggak? Iya, iya sesuai usia. Tapi kan nanti ini, Mam, untuk visual programming itu kan adik kan 9 tahun ya, misalnya. Adik 9 tahun visual Dia harus programming. ngambil yang basic dulu gitu maksudnya Enggak, baru. enggak. Ini expert udah termasuk, Mam. Kalau expert itu udah 80 pelajaran, udah langsung enggak. Berarti kalau Mama udah ngambil expert, enggak ngambil ini. Gitu. Ini udah termasuk ke sini. Oh. Iya, ini udah termasuk. Jadi 80 10 bulan juga 80 pelajaran itu. Kurang lebihnya. kenapa? 10 bulan juga di 80 Bisa pelajaran. kalau mau pilih 10 bulan nanti tinggal kalau misalnya adik tapi kalau 10 bulannya misalnya visual programming ya, visual programmingnya mau ngambil 40 pelajaran. Nah, kalau misalnya mau pilih langsung jadi 10 bulan nanti bisa banding dengan matematika. Ambil 40 pelajaran lagi juga gitu. Atau kalau misalnya mau biar beresnya 10 bulan bisa gitu, Mam. Kalau misalnya mau biar nggak 10 bulan, karena adik nanti udah selesai visual programming, kita lanjut di game design, itu nanti di usia adik ketika 10 tahun bisa. Gitu. Nanti lanjut gitu, langsung lanjut. Karena kalau visual programming sama game design, visual programming sama game design ini kan berkelanjutan ya, Mam ya. Apa Ya. namanya tingkatannya dari yang ini 2 dimensi, kemudian kita bikin yang 3 dimensi. Nah, ini sebaiknya selesai 1 terus lanjut ke yang sini. Tapi bayarnya di awal tuh ini jadi nggak berubah harganya mengikat. Jadi nanti nggak akan ada kenaikan harga di tengah-tengah gitu nggak, karena mengikat ya ini harganya saat Zoom ini mengikat gitu. Jadi mau Mama upgrade lagi ntar harganya juga tetap sama. Enggak, standar 80 pelajaran tuh berapa? 10 bulan atau 1 Iya, tahun atau 10 bulan bisa diselesaikan. Kalau 2 tahun bisa 2 tahun itu 20 bulan. Berarti bisa 20 bulan ya. Iya, Pelajaran. betul 20 bulan. Jadi nyelesain yang ini 10 bulan, lanjut nanti 10 bulan ini.
10 bulan Nah, berikutnya. harganya beda lagi kan? Enggak, harganya ini satu kali ini udah dapet ini, Mam. Udah dapet 2 kelas ini. Gitu. Itu sekali pembayaran atau bisa berapa kali pembayaran? Oke, baik. Jadi kalau untuk pembayarannya, Mama, kalau ini kita bayar di awal, ini satu kali pembayaran. Tapi kalau misalnya Mama mau ada cicilan, bisa nanti pakai kartu kredit, Mama. Oh, Bisa seperti itu. iya, iya. Gitu. Oke deh Kak, nanti kita diskusikan lagi sama ayahnya ya. Ini ayah ada di sini nih, Mam. Iya, tapi kayaknya ini. Atau gimana? Atau mau kira-kira gini aja, biar bisa kita bareng-bareng ngobrolin solusinya ya, Mam ya. Kalau misalnya Mama pengennya adik di kelas expert kah atau di mana dulu nih? Nggak tahu sih kita ini nih anaknya ini punya keseriusan nggak kayak gitu loh. Kalau Gitu, misalnya komitmennya ya. iya takutnya kita udah ini di awal nggak taunya ya gitu deh gitu loh. Makanya nanti ini kita mau iniin dulu sih benar-benar tanya benar-benar. Oke. Mungkin bisa ini apa, coba aplikasi yang tadi kan masih ada Mesti ada free trialnya ya. trialnya dulu. Jadi Seminggu. gimana? Gini, oke, itu kan memang bisa sambil nunggu kelas lanjutan bisa dipakai untuk latihan ya, Mam ya, sama ayah. Nah, cuman memang khawatirnya aja nanti ini kan karena emang spesial di Zoom ya, jadi saya kasih ini. Cuman kalau misalnya tadi kalau tertarik berkaitan dengan komitmen anak, kalau misalnya mau dicobain di 40 pelajaran dulu gitu, nanti nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya nanti nih mau coba 40, terus Kak, nanti kalau misalnya mau dari 40 mau tambah 40 lagi berikutnya berarti bayarnya jadi yang 80, enggak, bayarnya nanti tambahannya di yang 40 ini juga gitu. Jadi enggak kemudian nanti jadi di upgrade ke sini, enggak, Mam. Nah, harga-harga ini mengikat ketika Mama dan Ayah mendaftarkan atau booking kelasnya saat Zoom bersama Kania di sini. Nah, kalau misalnya boleh tahu selain dari komitmen anak ada hal lain yang mungkin bisa Kania bantu solusinya, Mama? Gimana? Misalnya ada yang mau didiskusikan kembali selain dari komitmen anak, kalau misalnya ada yang mau didiskusikan bersama Kania, nanti bisa Kania bantu carikan solusinya lagi. Solusinya sih sebenarnya ini dari biayanya aja karena kita kan anak saya juga bukan ini aja loh Mbak Oh gitu loh. iya, Ada biaya yang lain yang harus dikeluarkan kayak gitu loh. Jadi oke, itu dulu makanya mau didiskusikan lagi aja. oke, Gimana? siap-siap, Mam. Oke, Iya, nanti oke, kalau itu nanti kita kabarin deh Kak ya. oke. Kalau WA. misalnya nih, Nanti WA aja atau gimana? oh gitu, oke boleh, Mam. Tapi kalau misalnya Kania boleh kasih penawaran lagi, kira-kira tapi ada nggak budget tertentu yang Mama dan Ayah sediakan untuk Karim biar bisa booking kelasnya dulu? Maksudnya mengamankan kursi di Algonova, karena kan di Algonova juga ini banget ya, rame banget slotnya. Nah, jadi kalau misalnya ada budget tertentu, mungkin Kania bisa bantu cari solusinya gitu. Solusi. Biasanya mungkin kalau Karim ikut les-les juga nggak? Iya, ada les lain sih di sekolahan. Hmm. Terus ada eskul apa gitu loh. Jadi takutnya apa cari waktu juga kan. Nanti jadwalnya bisa Karena request kok, Mam. ini aja tadi Iya. di sini seharian hujan nggak sekolah. Makanya ini. Oke. Tapi kalau tadi Mama berkaitan dengan budget, kira-kira boleh dikasih tahu ke Kania nggak, Mam? Ada berapa maksimalnya gitu. Nanti siapa tahu Kania bisa cariin solusinya nih, antar ada penawaran lainnya. Ya nggak tahu juga ya saya belum budget bahasanya itu. Ntar aja deh Kak ya nanti diiniin lagi deh. di Oke. dirembukin lagi lah karena ini kan bagi kami ini nggak sedikit Iya, duitnya gitu. betul sekali. Nah, tapi Mama, aku mau kasih info lagi nih terkait dengan ada ekstra diskon kalau Mama daftarnya atau mengamankan kursinya sekarang. Boleh ya Kania share dulu ya, supaya jadi bayangan Mama. Ah, Nah, ini kalau ini tambahan diskonnya jadi 30% nih, Mam. Ini pendaftaran langsung. Ya, ekstra diskon pendaftaran langsungnya ada di 30%. Nah, ini di 30% harganya dari 7.700-an jadi 5.400.000 nih, Mam. Gimana kalau gini, Mam?
Ini Hmm, kalau Kak. tapi kalau Kania boleh kasih tahu ini kalau visual programming sebentar Kania cek dulu. Kalau siapa? Ade Karin biasanya lesnya hari apa aja? Gimana? Ah, Live-nya? Les. Lesnya. Oh, lesnya sih pulang sekolah. Tapi kadang kan ini aja udah ngantuk kalau terlalu misalnya Iya. sering malam. Nanti Oh, bisa pilih hari dan pilih jam kok, tenang aja gitu. Nah, Mama kalau misalnya Kania boleh bantu untuk solusikan, kalau misalnya di 40 pelajaran, ini ada di 5.400.000. Nah, kalau segini kira-kira kalau Mama masih keberatan kah atau sudah oke? Nanti biar iya. Kania bantu untuk follow up-nya lagi. Saya nanti aja deh Kak ya, kalau misalnya itu saya kabarin lagi. Ini saya harus ngomong, aduh, dengan Mm, komitmen anaknya dulu. Menurut saya sih ya, kalau dia Oke, memang ini, oke. dan kalau saya apa memutuskan dari sekarang, maaf banget gitu. Nggak apa-apa, Ya, Mama. terus ini buat Ryan Ah, ini. Oke, tapi Mama Ah, ini aku mau kasih info lagi dulu ya, Mam ya. Nah, ah, nanti ini kita ada juga, Mam, yang namanya nih jaminan refund, Mam. Nah, jadi kalau misalnya Mama takut nih di tengah-tengah anaknya kok nggak berkomitmen, maksudnya komitmennya kok kemudian nggak setinggi ekspektasi awal gitu ya. Kita ada namanya jaminan refund, Mam. Jadi jaminan refund itu nanti uangnya akan dikembalikan dari sisa kelas. Misalnya Mama ngambil di awal 40 pelajaran nih tadi ya. Nah, ini tapi minimal ikut 4 kelas dulu. Udah ikut 4 kelas, kemudian nanti kan ada sisanya 36 kelas nih yang belum diikuti. Nah, ini nanti akan di-refund, Mam. Gitu. Jadi nggak hangus uangnya. Akan di-refund ke Mama seperti itu. Kemudian atau misalnya nih Karim, kok ketika apa namanya mulai kelas Karim kayaknya harus istirahat dulu karena mungkin agak bosan. Kita bisa ada yang namanya cuti atau pembekuan paket kursus 3 bulan gitu. Kita ada fasilitas-fasilitas seperti itu, Mam. Jadi kalau misalnya nanti terkait dengan apa namanya komitmen anak, khawatir nanti di tengah jalan berhenti, itu kita punya beberapa solusi seperti ini. Kayak gitu, Mam. Nah, kemudian selain itu, Mama, tadi kan ini Kak Nia udah kasih ya untuk kelas grupnya segini. Kalau misalnya, Mam, kalau biar Karim apa namanya bisa aman dulu nih, misalnya kelasnya biar dapat dulu kursinya. Ini kan Nia mau kasih namanya harga beasiswa tutor, Mam. Gitu. Kalau misalnya Mama mau beasiswa tutor, Kania punya juga untuk Karim beasiswa tutor itu beasiswa dari Kania, tapi hanya bisa melalui Kania aja. Boleh Kania infokan kah? maksudnya gimana, Mbak? Oke, jadi Aduh, gini, saya, Mam. hmm. Iya, jadi Kania punya beasiswa tutor. Beasiswa tutor itu nanti bisa digunakan sebentar ya. Beasiswa tutor itu nanti harganya harga spesial dari Kania. Sebentar. Jadi oke. Oh, itu. Kalau beasiswa tutor itu kalau untuk 40 pelajaran, nah untuk 40 pelajaran itu Kania bisa sebentar, Mam. Kasih beasiswa untuk Karim, untuk Mama di sini ini di 40 pelajaran ya. Ini ada di angka Jangan deh. ini, Mam. Untuk beasiswa dari Kania untuk 40 pelajaran ada di angka 4.640.000. Kalau emang mau ambilnya langsung 40 pelajaran. Ini kalau Mama mau ambil sekarang, beasiswanya dari yang 5.400.000 ini dapat potongan lagi jadi 4.640.000 untuk 40 pelajaran. Udah langsung dapat satu sertifikat nanti ketika selesai. Gitu. Kalau misalnya memang mau mengamankan untuk full 40 pelajaran hari ini, bisa di 4.640, Mam. Tapi ini cuman berlaku sama Kak Nia aja, gitu. Tutornya Kak Nia gitu. Apa? Tutornya sama Kak Nia gitu. Iya, harga tutornya ini harga dari Kak Nia, Mam.
Jadi nanti misalnya nggak sekarang nggak diamankan gitu ya, maksudnya nggak ambil harga ini, nanti nggak bisa dapat harga 4.640 untuk 40 pelajarannya. Karena ini hanya berlaku di Zoom bersama dengan Kania aja. Karena ini beasiswa beasiswa dari sini ya, dari tutor ya, gitu. Ini Eh, atau gimana nih? Atau mau coba di setengah kelas? Apa mau coba di setengah anu kelas saya juga? nih udah ini ya jamnya tidur udah nggak ini nggak Iya. mikirnya jadi nggak ini Heeh. lagi. Heeh. Kalau misalnya Kania Soalnya kasih kan info besok dulu nih, pagi Mam. saya mau Kasih info apa? dulu untuk setengah kelas mau nggak, Mam? Nah, kelas maksudnya Setengah kelas itu ini, Mam. Jadi kita bisa ngambil setengah kelas dulu, setengah 20 pelajaran dulu gitu. 20 pelajaran jadi cuma 2 bulan gitu. 20 pelajaran, 20 pelajaran berarti 4 bulanan ya, Mam. Kan seminggu sekali, 5 bulan ya. 5 bulan, Mam. Kan seminggu cuma sekali. Gitu. Ini 20 pelajaran. Nah, untuk 20 pelajaran ini kan di sini harganya di 2.900.000 ya, Mam, dari 3.800.000. Ini kan ya biar nggak misinfo ke Mama. Jadi nanti harganya itu di 2.900.000 ini, Mam. Nanti dapat 20 pelajaran. Nah, untuk dapat sertifikat kan tadi menyelesaikannya harus 40 pelajaran ya. Nah, kalau ntar udah selesai 20 pelajaran, buat nambah 20 pelajarannya lagi, kalau Mama ini yang 2.900.000-nya registrasinya di malam ini bersama Kak Nina, nanti tambahan 20 pelajarannya lagi harganya sama, nggak akan naik. Jadi tetap di 2.900.000. Gitu. Gitu, Mam. Kalau mau ngambil setengah dulu boleh, kalau atau mau DP dulu juga boleh. Nanti dulu deh saya lagi nih Mbak. Apa Kak? Nggak bisa mana Nggak bisa ya? Nggak memutuskan bisa sekarang ya. Mbaknya lagi Karena udah, keluar. iya. Ya, Oke, kalau ya, gitu Mama terima boleh kasih. nggak? Kalau misalnya, tapi emang maunya sebenarnya mau nyobain yang basic 40 pelajaran ya? Iya tapi saya nggak bisa mikir untuk sekarang kayak gitu. Iya, Apapun harga yang ditawarkan kayak gitu. oke. Maaf banget. Nanti aja Ah, saya iniin Kak ya. nggak Uh, apa-apa. uh, Oke, Mama, emang kan perlu juga untuk komunikasi yang diskusi ketika suasananya nggak Baik. ngantuk gitu ya, nggak capek. Kalau boleh, Mama, saya bantu untuk nanti di follow up melalui chat, bisa? Bisa gitu. Mau apa Mbak? WA. Oh di Ini WA ya. untuk Nanti saya info. nanti anaknya udah ngantuk pula. Ah, iya boleh. Kira-kira saya boleh, Ya. iya boleh, Mama. Tapi boleh diinfo, kira-kira Mama bisa kembali saya hubungi di hari apa? eh Mungkin lusa bisa ya soalnya nah, besok saya ini apa siang ada dinas ke Oke, daerah. Ah, ah, siap, iya. siap, Mama. Ya, Oke, nanti ya, harga penawaran semuanya nanti Kania share di WA aja. Nanti ya Kania boleh. share di WA untuk detail harga, kemudian untuk informasi Ah, lainnya nanti Mama bisa tanya ke Kania ya. siap. Gitu. Oke, nanti mungkin Terima lusa kasih ya tanggal Kak ya. 12. Iya. Iya, sebelumnya saya terima kasih juga Mama, Ah, Karin, ah, dan juga Ayah untuk malam ini sudah bersedia ya. untuk trial class di sini bersama dengan Kak Nia. Dan nanti akan Kak Nia bantu untuk infokan bagaimana Ah, tahap lanjutannya ya. Iya, kalau gitu terima oke. kasih banyak Mama. Makasih. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Terima kasih.